Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, dalam diri Yesus Kristus Putramu Engkau telah menaruh sabda cinta kasih-Mu. Kami mohon buatlah sabdamu itu berkembang subur dalam diri kami agar kami semakin menyerupai Putramu dalam cinta kasih yang tulus kepada sesama kami. Dan semoga bacaan yang akan kami dengarkan dan kami renungkan saat ini sungguh memperkaya kami, memperkuat kami untuk dapat menjadi pengikut-Mu yang setia. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring, oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan ini diambil dari bacaan Injil di upacara pemberkatan daun palma yang biasanya dilaksanakan di luar gereja dan dilanjutkan perarakan menuju gereja. Minggu Palma merupakan pembukaan pekan suci yang mewartakan kedatangan Yesus di Yerusalem dalam nama Tuhan. Menjelang masuk kota Yerusalem dengan naik keledai yang belum pernah ditunggangi, belum berpengalaman, Yesus dielu-elukan oleh para murid dan banyak orang. Seperti kepada raja yang sedang dinobatkan, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan menyambutnya. Yesus disambut sebagai raja yang datang dalam nama Tuhan. Semakin banyak orang bergabung dengan para murid dan mereka bersuka cita, bergembira memuji Allah dengan antusias. Mereka mengidungkan nyanyian kemenangan dan kemuliaan Allah. Berbeda dengan penginjil lainnya, Lukas tidak berkata apa-apa tentang pemotongan dan penyebaran ranting-ranting dedaunan di tengah perjalanan, karena Lukas ingin menekankan bahwa Yesus datang ke Yerusalem bukan sebagai raja dalam arti nasional, politik, tetapi sebagai wakil pemerintahan Allah atas umatnya. Dalam diri Yesus, Allah sendiri mendatangi Yerusalem, menawarkan damai sejati dan karya keselamatannya. Tetapi para pemimpin Yerusalem dan rakyat yang telah berhasil menghasut dan menolaknya. Padahal penolakan terhadap diri Yesus akan membuahkan malapetaka. Yerusalem akan hancur.
Yerusalem merupakan arah perjalanan Yesus di dalam melaksanakan karya penyelamatan Allah. Padahal Lukas telah 3 kali menubuatkan bahwa Yesus akan menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh imam-imam kepala, tua-tua, para ahli Taurat, dan dibunuh. Yesus tetap tegas bahwa ia tetap harus datang ke Yerusalem untuk menjalankan kehendak Allah sampai tuntas. Yesus dengan penuh kesadaran dan ikhlas tetap masuk Yerusalem dan siap untuk mati kendati para murid tidak memahami hal itu. Tuhan Yesus, kami sering jatuh dalam perangkap setan sehingga abai untuk melakukan hal-hal baik seturut tradisi gereja atau iman kami. Kami tergoda akan harta yang oleh hemat kami dapat menyelesaikan segala persoalan. Ampunilah kesalahan kami, teguhkanlah iman kami agar selalu mengandalkan Engkau dengan mempersembahkan seluruh diri kami dan apa yang kami miliki kepadamu melalui gereja dan pelayanan kami. Engkau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kevikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kevikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.